Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan angka ketiga QCC, yaitu analisa faktor dan menemukan sumber penyebab dominan. Dalam langkah keempat QCC kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan ide-ide perbaikan, di mana langkah keempat ini adalah kelanjutan dari langkah ketiga. Setelah analisa faktor dan sumber penyebab dominan ditemukan, maka saatnya kita perencanaan ide-ide perbaikan, di mana rencana ide perbaikan ini adalah tahapan terakhir dalam fase plan. Sebelum saya melanjutkan video saya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe demi berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan. Berikut 8 langkah perbaikan QCC. Langkah pertama yaitu menentukan tema dan analisa situasi. Dalam langkah pertama ini kita akan mengumpulkan data yang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Yang kedua, menetapkan target. Yang ketiga, analisa faktor dan menemukan sumber penyebab dominan. Yang keempat, yang akan kita bahas saat ini yaitu rencana tindakan perbaikan. Yang kelima, implementasi. Lalu evaluasi. Apabila hasil evaluasi sudah bagus sesuai dengan target pada langkah kedua, maka masuk ke langkah ketujuh, standarisasi. Apabila belum tercapai, maka mundur ke langkah keempat ataupun langkah ketiga. Setelah langkah ketujuh selesai, masuk ke langkah ke-8 yaitu rencana perbaikan berikutnya, dan kembali lagi ke awal yaitu menentukan tema dan analisa situasi pada QC circle periode berikutnya. Berikut tujuan dari langkah keempat. Yang pertama adalah mencari ide-ide perbaikan dan penanggulangannya. Yang kedua, kita akan memilih dari ide-ide perbaikan yang disampaikan. Toolsnya adalah dengan menggunakan matriks pemilihan solusi 5W2H. Hasilnya, kita akan memperoleh sumber penyebab, lokasi, alasan perbaikan, ide-ide solusi, biaya yang diperlukan, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Dalam mencari ide-ide perbaikan, kita perlu menjelaskan kembali tujuan perbaikannya apa. Gunakan kreativitas karena kreativitas sangat penting. Berpikirlah secara jelas untuk mencari ide perbaikan. Berusaha memperluas pengetahuan dan pengalaman. Boleh jadi satu masalah terdapat beberapa ide perbaikan. Berikut adalah ide pengembangan dari ide perbaikan, yaitu eliminasi. Apakah sesuatu bisa dihilangkan? Reversal. Apakah sesuatu bisa dibalik prosesnya? Enlargement atau reduction. Apabila diperbesar ataupun bisa dikurangi. Replacement berarti substitusi. Apakah sesuatu bisa diganti settingnya dengan yang lain? Change of sequence, apabila urutan pekerjaan dirubah, apakah dapat memperbaiki proses atau hasil? Yang terakhir adalah combine, apakah dua pekerjaan dapat digabungkan menjadi satu? Berikut ide-ide perbaikan. Dalam akar penyebab ide perbaikan, maka dibuatlah alternatif solusi, di mana alternatif solusi pertama, kedua, dan ketiga. Berikut adalah contoh ide-ide perbaikan, di mana terdapat beberapa alternatif solusi. Dalam mencari ide-ide perbaikan,
kita perlu menempatkan ide perbaikan tersebut pada matrix solution diagram, di mana di matrix solution diagram ini di sumbu X atau horizontal adalah cost, biaya. Semakin besar biaya maka akan semakin tekanan. Benefit adalah manfaat yang dia peroleh. Semakin tinggi manfaat maka dia akan semakin ke atas. Suatu perbaikan yang memerlukan biaya tinggi namun manfaat yang diperoleh rendah maka dihindarkan untuk diambil atau kita strike out. Alternatif solusi yang berada di strike out maka kita tidak pilih untuk sebagai alternatif solusi. Berikut adalah 5W2H. Berikut contohnya. What, apa penyebabnya? Where, di mana terjadinya? Kenapa terjadi? Why? How, bagaimana cara menanggulangi? Who, siapa PIC? When, kapan? Dan how much, berapa biayanya? Dalam hal langkah keempat, fasilitator mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan inspirasi terhadap ide. Yang kedua, memberikan arahan. Yang ketiga, mempertajam ide-ide yang dikeluarkan oleh tim. Yang keempat, membantu brainstorming dan sebagai solusi proaktif. Dan yang kelima adalah men-challenge ide-ide yang diusulkan oleh tim. Yang perlu diperhatikan, jangan terjebak dengan ide-ide biasa, buatlah ide yang luar biasa. Jangan membatasi dengan satu ide hanya satu solusi. Temukan beberapa alternatif untuk menyelesaikan satu akar masalah. Arahkan mindset kita untuk memilih yang grand slam, di mana cost rendah, manfaat yang diperoleh tinggi. Catat dan dokumentasi semua proses penemuan ide. Demikian penjelasan saya mengenai langkah keempat ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.